Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran Bapak Dr. Dadan F. Ramdan MAG MMPD, dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa kelas 4A PGMI. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul via online pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Insya Allah kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai pengembangan bahan ajar. Adapun anggota dari kelompok 5, yang pertama adalah Salsabila, yang kedua Anida Maulidia, yang ketiga Divria Faharisani, dan yang terakhir saya sendiri, Fitri Damayanti. Baik teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar adalah seperangkat atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode pembelajaran, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan, karena melalui bahan ajar, guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Bahan ajar dapat dibuat dalam bentuk sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik materi yang akan disajikan. Apabila bahan ajar di sekolah belum disediakan, tentu saja hal ini dapat menghambat proses pembelajaran. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah karakteristik bahan ajar, di mana bahan ajar ini memiliki 5 karakteristik, yaitu 1. Self-instruksional. Bahan ajar yang dirancang dapat digunakan secara mandiri oleh siswa di dalam proses pembelajaran. Untuk memenuhi karakter self-instruksional, maka di dalam bahan ajar harus terdapat tujuan yang dirumuskan dengan jelas. Selain itu, dengan bahan ajar akan memudahkan siswa belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Kedua, self-contained. Bahan ajar yang tersaji untuk dipelajari siswa berisi seluruh materi pelajaran dalam satu unit kompetensi dan subkompetensi. Jadi, sebuah bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan pembaca mempelajari bahan ajar tersebut. Yang ketiga, stand alone. Bahan ajar tersebut tidak bergantung dengan bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Artinya, sebuah bahan ajar dapat digunakan sendiri tanpa bergantung dengan bahan ajar lain. Keempat, adaptive. Dapat beradaptasi dengan teknologi mutakhir. Bahan ajar harus memuat materi-materi yang sekiranya dapat menambah pengetahuan pembaca terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima, user-friendly. Memudahkan pengguna dan memberi kesan bersahabat baik secara tampilan maupun fungsi. Dalam penggunaannya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan. Jadi, bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan pembaca untuk mendapat informasi dengan sejelas-jelasnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria bahan ajar yang baik. Bahan ajar dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian dijadikan karakteristik sebuah bahan ajar atau materi pelajaran. Di sini Grine dan Petty merumuskan 10 kriteria bahan ajar yang baik. Di antaranya, yang pertama, bahan ajar itu haruslah menarik para peserta didik yang menggunakannya. Yang kedua, bahan ajar itu haruslah mampu memberi motivasi kepada para peserta didik yang memakainya. Yang ketiga, bahan ajar itu haruslah memuat ilustrasi yang dapat menarik hati para peserta didik yang memanfaatkannya. Yang keempat, bahan ajar itu sebaiknya mempertimbangkan aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan para peserta didik yang memakainya.
Yang kelima, bahan ajar itu isinya harus berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Yang keenam, bahan ajar itu haruslah dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para peserta didik yang menggunakannya. Yang ketujuh, bahan ajar itu haruslah dibuat dengan penuh kesadaran dan tegas agar menghindari konsep-konsep yang samar dan tidak biasa, agar tidak membingungkan para peserta didik yang menggunakannya. Yang kedelapan, bahan ajar itu harus mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan tegas, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai sudut pandang oleh para peserta didik yang memakainya. Yang kesembilan, bahan ajar itu haruslah mampu memberi pemantapan, pendekatan pada nilai-nilai peserta didik. Dan yang terakhir, bahan ajar harus dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para peserta didik sebagai pemakainya. Kemudian, pembahasan yang berikutnya yaitu prosedur penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Ketersediaan bahan pembelajaran masih sangat terbatas, apalagi jika dibandingkan dengan pengembangan bahan pembelajaran cetak, produk teknologi audio, visual, video, dan sistem jaringan yang dikembangkan di negara-negara maju. Bahan pembelajaran berkedudukan sebagai alat atau sarana untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Penyusunan bahan ajar hendaklah berpedoman pada standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD, atau tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus atau objektif. Nah, langkah-langkah penyusunan bahan ajar. 1. Mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar kompetensi. Ketika pendidik memutuskan bahan ajar, ada baiknya untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pada kompetensi yang harus diraih. Kedua, menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Ketiga, menentukan referensi bahan ajar. Lalu, untuk merinci prosedur atau langkah-langkah pengembangan bahan ajar, diantaranya adalah: pertama, menentukan kriteria pokok pemilihan bahan ajar dengan mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Ketiga, mengembangkan bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan SK sampai KD yang telah teridentifikasi. Keempat, mengembangkan sumber bahan ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Anida. Ada 4 langkah utama dalam prosedur pengembangan bahan ajar yang baik sebagai berikut. 1. Analisis. Pada tahap ini dicoba untuk menganalisis siapa peserta didik dengan perilaku awal dan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Perilaku awal berkenaan dengan penguasaan dan kemampuan bidang ilmu atau mata tataran yang sudah dimiliki oleh peserta. Yang kedua yaitu perancangan. Dalam tahap perancangan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan dan atau diperhatikan. Yang ke-1, perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan analisis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan akan diperoleh pada peta atau diagram tentang kompetensi yang akan dicapai peserta, baik kompetensi umum maupun kompetensi khusus. Yang kedua, pemilihan topik mata tataran. Jika tujuan pembelajaran sudah ditetapkan dan analisis sudah dilakukan, maka peserta sudah mempunyai gambaran tentang kompetensi yang harus dicapai oleh peserta melalui proses belajar. Yang ketiga, pemilihan media dan sumber. Pemilihan media dan sumber harus dilakukan setelah penatar memiliki analisis instruksional dan mengetahui tujuan pembelajaran. Yang keempat, pemilihan strategi pembelajaran. Tahap pembelajaran strategi pembelajaran merupakan tahap ketika merancang aktivitas belajar. Dalam merancang, urutan penyajian harus berhubungan dengan penentuan tema, isu, konsep, teori, prinsip, prosedur utama yang harus disajikan dalam topik mata tataran. Yaitu yang selanjutnya, 3. Pengembangan. Persiapan dan perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk mengembangkan bahan ajar dengan baik. Beberapa saran yang dapat memahami untuk
menyelesaikan pengembangan bahan ajar, yaitu 1. Tulislah apa dapat ditulis, mungkin berbentuk LKS, baik dari penyusunan baku atau panduan praktik. Yang kedua, jangan merasa bahwa bahan ajar harus ditulis secara berurutan. Yang ketiga, tulis atau kembangkan bahan ajar untuk peserta yang lebih dikenal. Yang keempat, ingat bahan ajar yang dikembangkan harus dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Yang selanjutnya, ragam contoh, alat bantu belajar, ilustrasi, serta pengemasan bahan ajar juga berperan dalam membuat bahan ajar. Yang selanjutnya, gaya penulisan untuk bagian tekstual, naratif, explanatory, deskriptif, argumentatif, dan perintah sangat penting agar peserta dapat memahami maksud penatar. Yang keempat yaitu evaluasi dan revisi. Evaluasi merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Evaluasi sangat penting diperlukan untuk melihat efektivitas bahan ajar yang dikembangkan. Secara umum, ada 4 cara untuk mengevaluasi bahan ajar, yaitu yang ke-1, telaahan oleh ahli materi, yang kedua, uji coba satu-satu, yang ketiga, uji coba kelompok kecil, yang keempat, uji coba lapangan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.